Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus pengadaan laptop berbasis Chromebook. Nadiem langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Mantan Mendikbudristek ini langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Nadiem ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan selama 9 jam. Penetapan ini usai Kejagung menemukan alat bukti yang cukup. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem Makarim menegaskan dirinya bekerja atas dasar integritas dan kejujuran. Allah akan mengetahui kebenaran. Bagi saya, seumur hidup saya, integritas nomor satu. Kejujuran adalah nomor satu. Allah akan melindungi saya. Mas Menteri, insya Allah. Pada hari ini kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019 akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan sejak hari ini tanggal 4 September 2025 bertempat di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nadiem langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Menurut Kejagung, kerugian negara ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang disidik Kejaksaan Agung, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim juga menjadi saksi terkait dengan kasus pengadaan Google Cloud yang diselidiki KPK. Nama Nadiem Makarim terseret dalam dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek saat ia menjabat sebagai Menteri periode 2019 hingga 2022. Kejaksaan Agung juga mencegah Nadiem ke luar negeri selama 6 bulan sejak 19 Juni 2025. Kejaksaan Agung juga menggeledah kantor Gotoh. Kantor yang didirikan oleh Nadiem itu digeledah untuk menemukan informasi terkait kasus yang menjerat Nadiem. Jejak Nadiem Makarim dalam kasus ini sebelumnya tercium sejak Kejagung memeriksa 3 orang mantan staf khususnya. 3 staf khusus Nadiem yang diperiksa yaitu Fiona Handayani, Ibrahim Arif, dan Juristan. Kerugian negara akibat kasus pengadaan laptop ini mencapai 9,9 triliun rupiah. Tidak hanya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop yang disidik Kejaksaan Agung, Nadiem Makarim juga menjadi saksi terkait pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek yang diselidiki KPK. Dalam kasus ini, Nadiem pun telah diperiksa pada 7 Agustus lalu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut kasus terjadi saat COVID-19 lalu. Tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terdapat sejumlah menteri era Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang terjerat kasus korupsi. Berikut daftar nama menteri tersebut. Yang pertama, Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian periode 2019-2023, ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal pemerasan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Yassin dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Kedua, Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2019-2023. Johnny divonis 15 tahun penjara dan denda 1 miliar dalam kasus korupsi pengadaan menara BTS. Ketiga, Idrus Marham, Menteri Sosial periode Januari hingga Agustus 2018. Idrus tersandung kasus korupsi kesepakatan kontrak kerjasama proyek PLTU Riau 1. Dia divonis 3 tahun penjara dengan denda 150 juta rupiah. Keempat, Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2014 hingga 2019.
Imam dijatuhi hukuman 7 tahun penjara atas kasus suap dana hibah KONI. Kelima, Juliari Batubara, Menteri Sosial periode 2019 hingga 2020. Juliari dihukum 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Ia terbukti terlibat korupsi dana bansos COVID-19. Keenam, Tom Lembong, Menteri Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi impor gula dan divonis 3,5 tahun penjara, namun kemudian mendapat pengampunan dari Presiden. Ketujuh, Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019 hingga 2024. Nadiem ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam program digitalisasi pendidikan atau pengadaan laptop periode 2019 hingga 2022. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digugat seorang warga ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Iya, Gibran diminta membayar ganti rugi 125 triliun kepada negara. Belum usai kisru ijazah Jokowi, kini Wapres Gibran Rakabuming Raka digugat warga. Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat 29 Agustus 2025. Wapres Gibran digugat oleh warga sipil bernama Subhan Palal. Selain Wapres Gibran, Subhan juga menggugat Komisi Pemilihan Umum. Keduanya digugat uang ganti rugi sebesar 125 triliun. Untuk penggugat, ini HM Subhan, seorang advokat di Jakarta Barat. Nah, untuk tergugatnya itu, tergugat 1 Gibran Rakabuming Raka dan tergugat 2 Komisi Pemilihan Umum. Terkait kasusnya Pak, gugatannya apa Pak? Jadi gugatannya itu berkaitan dengan perbuatan melawan hukum terkait pencalonan dan penetapan Gibran sebagai Wakil Presiden. Setelah menerima dan mempelajari gugatan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun langsung menjadwalkan sidang perdana kasus perdata pada Senin 8 September nanti. Pemirsa, penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto mengatakan tuntutan aksi demonstrasi yang disampaikan masyarakat telah didengar Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, berbagai tuntutan tersebut juga sedang dilakukan oleh pemerintah. Ya, melihat situasi sekarang ini kan sebenarnya kita ini kan bangsa Indonesia dikenal bangsa yang berbudaya ya, bangsa yang santun ya, sehingga sebenarnya semuanya semua pihak bisa menjaga diri ya untuk tidak terbakar emosi dan melakukan hal-hal yang melanggar hukum ya. Karena semua masalah bisa dibicarakan dengan baik, bisa dikomunikasikan ya. Sebagian apa yang diminta oleh para pendemo, oleh masyarakat ya, tentu selalu didengar oleh Presiden ya. Dan Presiden juga tentu sedapat mungkin telah mendengarkan itu, kemudian memenuhi apa yang diminta. Tentunya tidak serentak ya, semua dipenuhi. Ya, semua permintaan dipenuhi kan juga repot ya. Oleh karena itu tentu kita nyerahkan saja kepada Presiden yang saya tahu beliau sangat memperhatikan, sangat mendengarkan dan responsif ya terhadap apa yang diharapkan rakyat. Dan hari ini pun saya kira dalam kaitan itu saya tentu menghadap beliau, dipanggil beliau akan membicarakan hal-hal apa yang sebenarnya harus dilakukan. Pemirsa, sementara Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengaku sudah membaca terkait 17+8 atau tuntutan rakyat. Ia mengaku sangat terbuka untuk berdialog. Kita ikuti semua, saya sudah baca satu persatu 17+8 yang menjadi aspirasi dari berbagai kalangan, terutama mereka yang turun ke jalan kemarin. Ada sejumlah isu yang dianggap urgent, tentunya saya menyikapinya dengan terbuka. Ya, tentu dalam kapasitas saya juga sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, saya mengatakan kalau ada yang memang segera perlu kita duduk bersama, mendengarkan, dan saya mengapresiasi dialog-dialog yang sudah dibuka dari DPR RI dan juga tentunya pemerintah. Kami sendiri ingin lebih mendengar apa yang diharapkan oleh masyarakat, apakah mahasiswa, buruh, dan berbagai kalangan lainnya.
terhadap berbagai isu, apakah itu ekonomi, apakah itu masalah hukum, keadilan, dan lain-lain. Pemirsa, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Bapisus dan Kepala BIN dipanggil Presiden Prabowo ke Istana Kepresidenan Jakarta Kamis siang. Kalian udah makan siang belum? Udah. Tiba di Istana Kepresidenan, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Bapisus Aris Marsudianto mengatakan belum mengetahui apa yang akan dibahas dengan Presiden Prabowo. Ditanya mengenai situasi nasional saat ini, Aris mengatakan dalam kondisi aman dan terkendali. Selain memanggil Kepala Bapisus secara bersamaan, Presiden juga memanggil Kepala Badan Intelijen Negara, Letjen TNI Purnawirawan Muhammad Herindra. Kemarin katanya Bang Dasko masih saya belum tahu ya tentang itu, tetapi saya sekarang dipanggil beliau, mungkin akan diberi petunjuk-petunjuk lebih lanjut lah. Tapi menurut agendanya Pak? Nanti kita lihat aja setelah diberi petunjuk aja baru kita bisa bicara ya. Apakah itu mengenai perkembangan dinamika kondisi? Iya tentunya lah dengan perkembangan dinamika saat ini ya. Pada prinsipnya Presiden kan selalu memberikan ke seluruh elemen bangsa untuk kita bersatu ya, karena persatuan itu kunci Indonesia untuk maju ya. Dan beliau juga sudah memberikan petunjuk kepada seluruh KL untuk membuka selalu ruang dialog kepada apa yang mau dibahas Pak hari ini Pak? Saya dipanggil Presiden. Ya. Pak membahas kondisi hari ini berarti Pak pasca perjuangan. Ada informasi yang harus sampaikan kepada Presiden. Mau ketemu mahasiswa juga berarti Pak? Informasi soal dalam kericuhan Pak. Nanti akan kita selidiki ya. Ini yang berarti yang Indonesia udah aman belum? Pemirsa, pemerintah bertemu sejumlah perwakilan mahasiswa di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuannya, keduanya membahas terkait dengan tuntutan 17+8 yang menjadi fokus diskusi. Istana Kepresidenan menerima sejumlah perwakilan mahasiswa untuk berdialog secara langsung di Jakarta. Mereka diterima oleh Mensesnek Prasetyo Hadi dan Mendiktisaintek Brian Yuliarto sebagai representasi Presiden Prabowo Subianto. Dalam dialognya, kedua pihak berdiskusi mengenai tuntutan 17+8 yang menjadi fokus utama. Dialog bertujuan untuk menjembatani aspirasi mahasiswa dengan kebijakan pemerintah untuk mencari titik temu demi kemajuan bangsa. Kemarin di legislatif, dan kami hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kami di lembaga eksekutif seperti itu. Titik tekannya di mana titik tekan? Oke, baik, titik tekan. Pertama, mungkin kami menekan dengan keras bahwa untuk segera mensahkan RUU Perampasan Aset yang kemarin sudah kami sampaikan di DPR RI. Namun mungkin untuk hari ini, kami segera secara lantang juga atas nama BEMSI Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas untuk menuntut dan menekan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar. Seperti itu, kawan-kawan. Tanggapannya cukup baik. Tadi kami diberikan waktu kurang lebih nanti belum tahu ya waktunya berapa, tapi tadi Bapak Mensesnek sudah memberikan respon yang cukup positif dan segera akan disampaikan ke Bapak Presiden. Kebetulan memang tadi sebetulnya Pak Presiden ingin menemui kami, namun ada acara maulid di Istiqlal kebetulan. Iya? Belum sempat ketemu sama Bapak Presiden. Dialog ini juga menjadi salah satu cara untuk memahami tuntutan mahasiswa untuk bersinergi membangun bangsa ke depan. Pak, ngobrol dari hati ke hati, kira-kira seperti apa pandangan-pandangan mahasiswa ya untuk kita bisa perbaiki hal-hal yang masih kurang, untuk bisa membicarakan ide-ide bagaimana supaya Indonesia lebih cepat maju, lebih cepat bisa memperbaiki hal-hal yang memang kita ingin capai bersama. Pihak Istana menegaskan pemerintah bersungguh-sungguh untuk mencatat dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Selain dengan mahasiswa, pihak Istana juga akan terus menggelar dialog dengan berbagai lapisan masyarakat lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan, A-News melaporkan. Pemirsa, aktivis hingga influencer mendatangi gedung DPR RI untuk menyerahkan surat tuntutan 17+8 kepada anggota DPR. Penyerahan tuntutan rakyat 17+8 dilakukan secara resmi melalui gerbang Pancasila gedung DPR RI Kamis siang. Ini di pintu DPR, seperti kata ketua.
Perwakilan aktivis dan influencer yang hadir diantaranya Abigail Limuria, Andovida Lopez, hingga Jerome Pauline. Penyerahan 17+8 diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi 6 Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, dan anggota Komisi 6 Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka. Sepakat sudah untuk menjalankan tunjangan yang sesuai tuntutan, yang pertama. Yang kedua, kita membuka diri, masukan aspirasi kita akan laksanakan. Tuntutan 17+8 diminta dapat diselesaikan hingga batas akhir yaitu pada 5 September 2025. Bukan soal siapa dan kapan. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan pesan kebangsaan. Para tokoh ini berharap pemerintah mendengar 17+8 tuntutan rakyat. Sejumlah tokoh nasional hadir dalam pernyataan sikap Gerakan Nurani Bangsa. Mereka adalah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Alisa Wahid, Ignatius Kardinal Suharyo, Romo Frans Magnis Suseno, dan sejumlah tokoh lainnya. Para tokoh bergantian menyampaikan pandangannya tentang kondisi kebangsaan yang akhir-akhir ini terjadi. Alisa Wahid meminta pemerintah mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan. Segera diwujudkan, kalau tidak oksigennya makin lama makin menipis. Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan pandangan menyikapi situasi yang terjadi di Indonesia. Pemerintah diminta mendengar gagasan pemikiran dari tokoh bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis siang. Mereka menuntut transparansi hingga akuntabilitas pengelolaan anggaran publik. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial dan Demokrasi atau AMSI menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Jakarta pada Kamis siang. Mahasiswa pelajar dengan aparat kemarin kawan-kawan, sebab kalian tahu bahwa jika ada yang sadar tunjangan kalian diduga lebih DPR ini, maka kalian akan menemukan masalah yang lebih besar lagi daripada masalah. Mereka membawa satu mobil komando dan spanduk tuntutan untuk transparansi tunjangan anggota dewan dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik di Jakarta. Aksi massa dikawal sejumlah aparat keamanan dari TNI Polri di lapis Satpol PP Jakarta. Unjuk rasa mahasiswa terpantau kondusif dan tidak mengganggu arus lalu lintas di Jalan Kebon Sirih yang mengarah ke Tugu Tani. Dari Jakarta, Muhammad Revi Sandi, iNews melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad yang dihelat di Masjid Istiqlal, Jakarta. Pemirsa, Presiden Prabowo hadir bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, kemudian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hingga sejumlah menteri dalam acara ini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjadi pengisi acara. Peringatan Maulid Nabi kali ini bertajuk Eko Teologi Keteladanan Nabi Muhammad untuk Kelestarian Negeri dan Bumi. Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Hotman Paris selaku kuasa hukum Haritanu Sudibyo sekaligus kuasa hukum MNC Asia Holding mengajak CMNP debat terbuka membahas gugatan CMNP. Menurut Hotman, perkara ini tidak relevan karena sudah diputus pengadilan. Menanggapi gugatan CMNP, kuasa hukum Haritanu Sudibyo sekaligus kuasa hukum MNC Asia Holding mengundang kuasa hukum CMNP, Lukas, untuk berdebat terbuka.
Debat dilakukan terkait gugatan CMNP yang dinilainya sangat janggal. Ayolah kita berdebat terbuka. Ayo berdebat terbuka di mana? Mau di TV MNC, di TV manapun kita, atau di YouTube atau di mana? Ya, ayo. Saya akan dengan senang hati datang. Ya, ayo kita berdebat, bersahabat, membahas kasus itu, memberikan pendidikan kepada masyarakat, memberikan pendidikan hukum juga, agar kalau bikin gugatan jangan salah orang. Kalau Anda mau, ini bukan tantangan, ini undangan. Sebelumnya pada tahun 2004, PT CMNP juga sempat menggugat secara perdata terhadap Unibank, namun gagal hingga tingkat Mahkamah Agung dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. 5 tahun berselang, CMNP juga melaporkan MNC Asia Holding ke Bareskrim Polri, namun laporan itu tidak berlanjut. Bareskrim Polri mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. SP3 ini juga telah diuji hingga tingkat Mahkamah Agung dan dinyatakan sah. Sementara di sisi lain, kuasa hukum CMNP Lukas menyatakan CMNP tidak pernah mengangkat MNC Asia Holding sebagai arranger. Kasus gugatan CMNP dinilai janggal sebab dari sisi perdata maupun pidana sudah berstatus memiliki kekuatan hukum tetap. Pemirsa, di tengah perkembangan dunia, perguruan tinggi perlu berinovasi dalam hal teknologi maupun pendidikan. Ya, salah satu universitas terbesar di Indonesia meluncurkan ragam program dan aplikasi terbarunya yang bertepatan pada hari jadinya yang ke-41 tahun. Universitas Terbuka atau UT menggelar acara puncak Disnatalis ke-41 di Universitas Terbuka Convention Center, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten. Dengan mengambil tema Inovasi Tanpa Batas, Wujudkan Pendidikan Berkualitas, Disnatalis tahun ini adalah cerminan dari semangat UT dalam menjawab tantangan zaman. Ragam inovasi pun diluncurkan pada peringatan yang dihadiri oleh sivitas akademika dari seluruh Indonesia, baik secara daring maupun luring. Aplikasi My UT Tendik dan My UT Tips, program WFH di lingkungan UT, buku DIS 41 yang bertajuk Inovasi Wujudkan Pendidikan Berkualitas, dan 16 buku karya dosen-dosen UT dalam berbagai bidang ilmu. UT dengan adanya kemajuan teknologi, dengan perkembangan teknologi pembelajaran terkini, kita akan terus melakukan adaptasi dan adopsi untuk kepentingan pembelajaran kita yang lebih personalized, lebih hadir bagi masyarakat kita yang pertama yang ingin menaikkan kualitas diri, ingin menikmati pendidikan tinggi yang berkualitas dimanapun berada, kapan saja, dan dalam keadaan apapun saja. Dengan segala inovasi terbarunya, Universitas Terbuka siap tampil menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program pemerintah khususnya di dunia pendidikan tinggi. Jadi memang DIS 41 ini kita bungkus dengan menghadirkan inovasi-inovasi dari Universitas Terbuka yang mudah-mudahan akan dapat meningkatkan kualitas layanan Universitas Terbuka sebagai pendidikan tinggi jarak jauh yang berkualitas dan menuju global. Universitas Terbuka berkomitmen hadir memberikan solusi pendidikan terbaik bagi anak bangsa di berbagai daerah, baik di pelosok negeri hingga luar negeri. Dari Tangerang Selatan, Banten, Ade Steven, Raga Firdaus, A-News melaporkan. Beragam daerah terus berinovasi untuk menggerakkan perekonomian warga. Salah satunya melalui sektor pariwisata yang kian digiatkan. Ya, sejumlah event budaya dan wisata digelar sebagai daya tarik untuk mendongkrak potensi lokal. Ditandai dengan tumbuk lesung, pelaksanaan tahun ketiga Karangasem Festival yang diinisiasi warga mendapat sambutan yang sangat tinggi. Kementerian Pariwisata memilih event ini menjadi salah satu agenda nasional. Kearifan yang ditawarkan dilirik pemerintah pusat dan diharapkan bisa mengangkat sektor pariwisata dan juga perekonomian masyarakat, khususnya usaha kecil kreatif. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru berharap ke depan festival ini mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah kabupaten. Dukungan penuh dalam pelaksanaan harus ditambah, baik fasilitas dan juga pendanaan. Saya sampaikan dengan Pak Bupati
agar ke depan harus dialokasikan memang pendanaan yang ada. Kalau kemarin kan APBD-nya belum Pak Bupati, jadi ke depan ini saya minta dialokasikan agar ini bisa satu meningkatkan minat orang untuk pariwisata. Di pelaksanaan tahun ketiga ini, kegiatan semakin berkembang sebagai event pariwisata bergengsi di tingkat nasional dan diharapkan bisa menginspirasi daerah lain untuk melaksanakan event besar serupa. Kita tentu event ini dapat terus berlangsung dengan baik, melibatkan partisipasi masyarakat dan tentu memberikan dampak yang positif bagi pelestarian nilai-nilai budaya. Ini akan kita promosikan lebih luas lagi sampai keluar kabupaten, bahkan mungkin kita jangkau secara nasional. Makanya kan ini sudah diakui oleh Kementerian Pariwisata. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Rumenet harus memberikan bukti tanggung jawab terhadap pengembangan ini. Karangasem Festival berlangsung selama 7 hari, mulai tanggal 1 September hingga tanggal 7 September 2025. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Syahsatria, iNews melaporkan. Pemirsa, Bribka Rohmat menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi terkait kasus meninggalnya driver ojek online Afan Kurniawan. Ya, dari sidang tersebut, pemirsa, Bribka Rohmat dijatuhkan vonis demosi selama 7 tahun. Divisi Propam Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap Bribka Rohmat terkait kasus meninggalnya driver ojek online di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan. Bribka Rohmat sendiri merupakan pengemudi atau sopir dari kendaraan taktis Brimob yang diduga melindas Afan Kurniawan. Mutasi bersifat demosi selama 7 tahun sesuai dengan sisa masa dinas pelanggar di institusi Polri. Sidang memaparkan konstruksi peristiwa mobil taktis yang dikendarai Bribka Rohmat menabrak hingga melindas Afan. Selain itu, Bribka Rohmat juga menyampaikan tidak ada niat sedikit pun untuk mencederai ataupun menghilangkan nyawa seseorang. Pimpinan sidang etik. Jiwa kami tribrata untuk melindungi, melayani, dan melayani masyarakat yang mulia. Tidak ada niat sedikit pun kami yang mulia untuk mencederai, apalagi sampai menghilangkan nyawa yang mulia. Tak hanya mencurahkan isi hatinya, Bribka Rohmat juga menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban Afan Kurniawan atas peristiwa yang menimpa keluarganya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan kembali terjadi di gerbang tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat. Akibat kecelakaan tersebut, 3 gardu tol rusak dan 1 pegawai jasa marga mengalami luka ringan. Kecelakaan terjadi di gerbang tol Ciawi 2 km 41 ruas tol Jagorawi arah Jakarta pada Kamis pagi. Insiden ini melibatkan 2 kendaraan berupa truk kontainer dan sebuah truk lainnya. Gerbang tol arah Jakarta ini hancur berantakan. Struktur atap dan tiang gardu roboh. Truk kontainer dalam posisi terguling di depan gerbang nyaris berbalik arah. Sedangkan truk lain yang diseruduk ikut terjungkal. Posisinya miring di sisi gardu. Akibat kecelakaan ini, 3 dari 6 gardu di gerbang tol Ciawi 2 mengalami kerusakan. Kasat Lantas Polresta Bogor Kota Kompol Yudiono mengatakan rem truk tidak berfungsi sehingga melaju tidak terkendali hingga akhirnya menabrak gerbang tol Ciawi 2. Meski tidak ada korban jiwa, 1 orang terluka ringan dan kini telah mendapatkan penanganan medis. Bahwa betul terjadi kecelakaan lalu lintas di gerbang tol Ciawi 2. Kejadian sekira pukul 2.30 dini hari dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Hanya 1 pegawai gerbang tol yang mengalami luka di kaki, luka ringan karena menghindari kecelakaan tersebut. Peristiwa ditabraknya gerbang tol Ciawi 2 ini kembali terulang. Peristiwa serupa terjadi pada 4 Februari 2025 menewaskan 8 orang dan 11 lainnya luka-luka. Kecelakaan di lokasi yang sama kembali terjadi pada 2 Juni 2025.
3 gardu mengalami kerusakan sehingga hanya 7 gardu yang masih beroperasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, Anyus melaporkan. 8 korban tewas jatuhnya helikopter BK117D3 di kawasan hutan Kalimantan Selatan akhirnya berhasil dievakuasi. Seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk diidentifikasi. Pemirsa, petugas evakuasi gabungan membawa 8 jenazah korban kecelakaan helikopter BK117D3 milik Estindo Air yang jatuh di kawasan hutan Desa Emil Baru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin pada Jumat dini hari. Pos Antemortem RS Bayangkara Banjarmasin menerima 7 kantong yang berisi 8 jenazah. Proses identifikasi oleh tim DVI baru akan dimulai Jumat pagi sambil menunggu kelengkapan data yang diberikan tim SAR. Hal ini untuk melakukan pencocokan dengan tim rekonsiliasi yang menjadi dasar penentu identifikasi masing-masing korban. Jadi tim postmortem nanti akan melakukan pemeriksaan terhadap korban, ya, kemudian menentukan bagian-bagian, ya, karena kita juga tidak bisa prediksi ya kalau kondisi crash seperti ini bisa terjadi hal-hal yang dari. Pemirsa, suasana haru dan hening menyelimuti kediaman keluarga Kapten Haryanto Tahir, pilot helikopter yang jatuh. Ya pemirsa, sejumlah keluarga Kapten Haryanto Tahir, pilot helikopter yang jatuh dalam penerbangan dari Kalimantan Selatan, ini telah berkumpul di Makassar, Sulawesi Selatan. Seperti inilah pemirsa suasananya, sejumlah keluarga menanti kabar terbaru dari proses pencarian oleh tim gabungan, Basarnas dan TNI Polri. Istri dari Kap Haryanto, Masni Muhlis, telah bertolak ke Kalimantan Selatan bersama beberapa anggota keluarga lainnya, termasuk anak pertamanya. Perwakilan keluarga, Setiawan Ahmad, mengatakan sejak kabar hilangnya helikopter, keluarga besar Kapten Haryanto terus menggelar doa bersama dan pengajian setiap malam di kediaman. Untuk langkah-langkah, menunggu aja kabar dari tim gabungan, tim pencari yang bantu. Ada kegiatan apa di rumah, Pak? Alhamdulillah 2 malam ini berturut-turut ada pengajian, doa bersama. Pejuang Palestina menargetkan kendaraan militer Israel di kota Jabalia, Gaza Utara. Serangan ini merupakan bagian dari rangkaian operasi Tongkat Musa, maksud kami, sebagai balasan ke Israel. Brigade Al-Qassam merilis rekaman momen pejuang Palestina menargetkan kendaraan militer Zionis Israel di kota Jabalia, Gaza Utara. Hal ini merupakan bagian dari rangkaian operasi Tongkat Musa sebagai balasan atas operasi Gideon Chariot 2 yang dilakukan oleh Israel. Dalam rekaman tersebut nampak 7 pejuang Brigade Al-Qassam berlari dengan penuh keberanian mendekati sebuah tank yang berisi tentara IDF. Sementara di atasnya ada pesawat nirawak Israel yang tengah mengawasi. Seorang pejuang menyerang tank Israel menggunakan rudal Yasin 105 dan berhasil meledakkannya. Sementara pejuang lainnya menempatkan alat peledak di kendaraan lapis baja tersebut dan mundur sebelum meledak. Rekaman juga menunjukkan seorang pejuang memanjat tank lain dan mencoba membuka kokpit yang terkunci dari dalam untuk melemparkan alat peledak ke dalam. Para pejuang Palestina pun akhirnya menyerang tank tersebut dengan menembaknya dengan rudal Yasin dan senapan mesin. Pemirsa, pejuang Hamas juga menargetkan tentara dan kendaraan militer Israel di kawasan Al-Zaitun dan Al-Barasi. Ya, mereka menggunakan peluru mortir untuk menyerang Israel. Inilah detik-detik pejuang Palestina dari Brigade An-Nasr Salahuddin menargetkan pasukan dan kendaraan lapis baja Zionis Israel di kawasan Al-Zaitun, selatan kota Gaza. Para pejuang nampak sedang menyiapkan peluru mortir dan meluncurkannya untuk menyerang pasukan IDF. Hal serupa juga dilakukan oleh pejuang Palestina di tanah Al-Barasi, selatan lingkungan Al-Zaitun, kota Gaza. Brigade Mujahidin menghantam kumpulan tentara Zionis Israel dengan menggunakan mortir kaliber 60 mm standar.
Tembakan yang menargetkan pasukan IDF dan kendaraan lapis baja Israel pun mencapai sasaran dengan tepat dan langsung di barisan mereka. Pemirsa, militer Israel melakukan serangan udara di Ansariyeh, sebuah desa di Lebanon Selatan pada Rabu malam hingga menewaskan 1 orang dan melukai beberapa lainnya. Pemirsa, kendaraan darurat dan personil bergegas ke lokasi serangan dengan kondisi puing-puing berserakan di tanah, sementara api dan asap masih mengepul dari area yang hancur. Militer Israel kembali melancarkan beberapa serangan di wilayah Lebanon sejak perjanjian gencatan senjata dengan Hizbullah beberapa waktu lalu diberlakukan. Kesepakatan gencatan senjata telah ditepati meskipun kedua belah pihak saling menuduh adanya pelanggaran berulang. Pemirsa, unjuk rasa menentang kebijakan PM Benjamin Netanyahu yang menyerang Gaza, Palestina berujung rusuh di pusat kota Yerusalem pada Rabu malam waktu setempat. Bentrokan meletus di Yerusalem pada hari Rabu saat ribuan pengunjuk rasa anti pemerintah memblokir jalan. Mereka berbaris dan menyerukan pembebasan warga Gaza, Palestina, serta menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengamankan kesepakatan bagi para sandera yang ditawan di Gaza. Aksi unjuk rasa yang berujung ricu dengan saat polisi menghalau demonstran yang menggelar aksi simbolis dengan menabuh genderang dan membawa atribut bendera Palestina. Pemirsa, hingga September 2025, Israel melancarkan serangan militer luas di seluruh Gaza yang menewaskan 63.557 warga Palestina dan melukai 160.660 orang. Pemirsa, belasan anak tangga jembatan penyeberangan orang digasak pencuri di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Aksi pencurian anak tangga berbahan plat besi itu dipergoki pekerja proyek. Ya. Di mana? Di depan MW. Di mana? AB. Itu maling semua. AB. Oh, iya. Aksi pencurian anak tangga berbahan plat besi dipergoki pekerja proyek jembatan penyeberangan orang di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Salah satu pelaku tertangkap basah saat akan membawa plat besi bersama 3 orang rekannya dengan mengendarai sepeda motor. Beruntung seorang pekerja yang melihat aksi pencurian itu yang langsung mengejar dan berhasil menangkap 1 orang pelaku. Aksi pencurian ini terjadi saat seluruh pekerja selesai bekerja. Belasan plat anak tangga jembatan penyeberangan orang yang dicuri ini memiliki berat total sekitar 100 kg. Kita lagi beli makan nih kan. Kita masih lihat di sini platnya masih ada. Terus kita balik lagi, 3 ini udah pertama 3 udah enggak di sini, udah kecolong dia kan udah diambil. Terus pas jam 11 berulang lagi diambil lagi. Akibat aksi pencurian plat anak tangga ini, jembatan penyeberangan orang tak dapat digunakan sementara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang sopir truk sedot WC kedapatan membuat muatan limbah kotoran manusia ke aliran Sungai Ciliwung di Kota Depok, Jawa Barat. Sopir truk yang kepergok langsung kabur dan kini sudah dilaporkan. Woi. Ya. Inilah video viral saat truk sedot WC membuang muatan limbah kotoran manusia ke aliran Sungai Ciliwung dari jembatan tol Cijago, Kota Depok, Jawa Barat. Saat aksi yang dipergoki warga, sopir truk langsung menghentikan aksinya dan kabur ke arah tol Jagorawi. Ke jembatan tol, ada yang membuang limbah. Ke jembatan tol. Menurut aktivis pemerhati Sungai Ciliwung, ulah truk limbah membuang muatannya ke aliran Sungai Ciliwung sudah sering terjadi. Ulah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang membuang sampah ke Sungai Ciliwung ini sudah dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup terkait pencemaran. Kami sudah laporkan ini ke penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup. Dan informasinya insya Allah ini akan ditindaklanjuti untuk mengikuti aturan yang sudah ada. Karena ini termasuk dalam pencemaran lingkungan, hukumannya jelas gitu ya, apalagi ini sudah berkali. Walaupun dia cuma alasannya baru kali itu, tapi kan teman-temannya dia banyak. Mudah-mudahan menjadi trigger
atau menjadi perhatian untuk semua untuk tidak membuang limbahnya ke Sungai Ciliwung. Sementara itu, truk limbah yang membawa muatannya di jembatan Tol Cijago ini sudah terdeteksi berasal dari wilayah Jati Asih, Kota Bekasi. Ada yang membuang limbah. Pihak PJR Jagorawi sudah memanggil pemilik dan penyewa truk tersebut untuk meminta maaf dengan membuat surat pernyataan di atas meterai. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan kembali terjadi di gerbang tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat. Akibat kecelakaan ini, 3 gardu tol rusak dan 1 pegawai jasa marga mengalami luka ringan. Kecelakaan terjadi di gerbang tol Ciawi 2 km 41 ruas tol Jagorawi arah Jakarta pada Kamis pagi. Insiden ini melibatkan 2 kendaraan berupa truk kontainer dan sebuah truk lainnya. Gerbang tol arah Jakarta ini hancur berantakan. Struktur atap dan tiang gardu roboh. Truk kontainer dalam posisi terguling di depan gerbang nyaris berbalik arah. Sedangkan truk lain yang diseruduk ikut terjungkal. Posisinya miring di sisi gardu. Akibat kecelakaan ini, 3 dari 6 gardu di gerbang tol Ciawi 2 mengalami kerusakan. Kasat Lantas Polresta Bogor Kota Kompol Yudiono mengatakan rem truk tidak berfungsi sehingga melaju tidak terkendali hingga akhirnya menabrak gerbang tol Ciawi 2. Meski tidak ada korban jiwa, 1 orang terluka ringan dan kini telah mendapatkan penanganan medis. Bahwa betul terjadi kecelakaan lalu lintas di gerbang tol Ciawi 2. Kejadian sekira pukul 2.30 dini hari dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Hanya 1 pegawai gerbang tol yang mengalami luka di kaki, luka ringan karena menghindari kecelakaan tersebut. Peristiwa ditabraknya gerbang tol Ciawi 2 ini kembali terulang. Peristiwa serupa terjadi pada 4 Februari 2025 menewaskan 8 orang dan 11 lainnya luka-luka. Kecelakaan di lokasi yang sama kembali terjadi pada 2 Juni 2025. 3 gardu mengalami kerusakan sehingga hanya 7 gardu yang masih beroperasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, 8 korban tewas jatuhnya helikopter BK117D3 di kawasan hutan Kalimantan Selatan berhasil dievakuasi. Seluruh korban dibawa ke RS Bayangkara, Banjarmasin untuk diidentifikasi. Petugas evakuasi gabungan membawa 8 jenazah korban kecelakaan helikopter BK117D3 milik Estindo Air yang jatuh di kawasan hutan Desa Emil Baru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin pada Jumat dini hari. Pos antimortem Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin menerima 7 kantong yang berisi 8 jenazah. Proses identifikasi oleh tim DVI baru akan dimulai pada Jumat pagi sambil menunggu kelengkapan data yang diberikan tim SAR. Hal ini untuk melakukan pencocokan dengan tim rekonsiliasi yang menjadi dasar penentu identifikasi masing-masing korban. Dan pemirsa, keluarga Kapten Haryanto Tahir, pilot helikopter yang jatuh dalam penerbangan dari Kalimantan Selatan, telah berkumpul di Makassar, Sulawesi Selatan. Pihak keluarga menanti kabar terbaru dari proses pencarian oleh tim gabungan Basarnas dan TNI Polri. Istri dari Kapten Haryanto, Masni Muhlis, telah bertolak ke Kalimantan Selatan bersama beberapa anggota keluarga lainnya. Perwakilan keluarga Setiawan Ahmad mengatakan sejak kabar hilangnya helikopter, keluarga besar Kapten Haryanto terus menggelar doa bersama dan pengajian setiap malam di kediaman. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus pengadaan laptop berbasis Chromebook. Nadiem langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Mantan Mendikbudristek ini langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Nadiem ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan selama 9 jam.
Penetapan ini usai Kejagung menemukan alat bukti yang cukup. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem Makarim menegaskan dirinya bekerja atas dasar integritas dan kejujuran. Allah akan mengetahui kebenaran. Bagi saya, seumur hidup saya, integritas nomor satu. Kejujuran adalah nomor satu. Allah akan melindungi saya. Mas Menteri, Insya Allah. Pada hari ini kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019 akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan sejak hari ini tanggal 4 September 2025 bertempat di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nadiem langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Menurut Kejagung, kerugian negara ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bribka Rohmat menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi terkait kasus meninggalnya driver ojek online Afan Kurniawan. Ya, Bribka Rohmat maksud kami dijatuhkan vonis demosi selama 7 tahun. Divisi Propam Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap Bribka Rohmat terkait kasus meninggalnya driver ojek online di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan. Bribka Rohmat sendiri merupakan pengemudi atau sopir dari kendaraan taktis Brimob yang diduga melindas Afan Kurniawan. Mutasi bersifat demosi selama 7 tahun sesuai dengan sisa masa dinas pelanggar di institusi Polri. Sidang memaparkan konstruksi peristiwa mobil taktis yang dikendarai Bribka Rohmat menabrak hingga melindas Afan. Selain itu, Bribka Rohmat juga menyampaikan tidak ada niat sedikit pun untuk mencederai ataupun menghilangkan nyawa seseorang. Pimpinan sidang etik. Jiwa kami tribrata untuk melindungi, melayani, dan melayani masyarakat yang mulia. Tidak ada niat sedikit pun kami yang mulia untuk mencederai, apalagi sampai menghilangkan nyawa yang mulia. Tak hanya mencurahkan isi hatinya, Bribka Rohmat juga menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban Afan Kurniawan atas peristiwa yang menimpa keluarganya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.